warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan sekaligus tuan rumah kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, Bapak PNS yang sempat hadir bersama kita, juga guru dan pengawas, rekan-rekan semua yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih beraktivitas kembali melanjutkan kegiatan kita hari terakhir pada pagi hari ini. Selawat dan salam lalu kita sampaikan dan mudah-mudahan Allah berkurang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita sebagai umat mudah-mudahan mendapat syafaat pada hari kehisapan, yaitu syafaat semua dari beliau. Sampaikan apa yang menjadi hajatan dari Bapak Dewan kita pada pagi hari ini sesuai janjian kemarin. Alhamdulillah pada pagi hari ini terpenuhi. Oleh karena itu, mengawali itu semua, mari kita sama-sama buka dengan sama-sama melapaskan basmalah. Kemudian sebelum kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau, mohon Bapak Ibu menyimak penyampaian beliau sehingga nanti kita harapkan masing-masing pengurus itu ada suara yang disampaikan. Beliau adalah penampung aspirasi kita semua. Oleh karena itu kita sangat berharap kedepannya jalinan komunikasi seperti ini terus kita lakukan. Kepada beliau di terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pendidik PAUD Sekecamatan Mas Bagi, yang terhormat Ibu Nurul Hikmah, Pak Hikmahwati, Ibu Hikmah, dan juga Ibu pengawas. Aduh, kenapa di pinggir? Di sini, sila. Jangan kita pinggir dulu. Enggak apa-apa, sila. Oke, saya didampingi sama ibu-ibu cantik. Ibu pengawas yang saya hormati dan Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru yang istimewa yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah, amma ba'd. Syukur pada Allah bahwa pada pagi hari ini kita berkesempatan hadir, kita bisa berkumpul bersilaturahim. Yang menjadi kegiatan utama kita adalah mengikuti diskusi implementasi kurikulum Merdeka. Yang alhamdulillah dan insya Allah hari ini adalah hari terakhir nih. Hari terakhir dengan sangat aktif, sabar dan tekunnya Bapak Ibu mengikuti. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di diskusi IKM ini tentunya bisa kita implementasikan nanti di dunia nyata, di lembaga atau di tengah-tengah masyarakat dan anak didik kita di masing-masing lembaga, di masing-masing tempat. Yang tentunya yang paling kita harapkan juga mudah-mudahan kualitas generasi kita untuk seterusnya akan bisa lebih baik lagi dengan penerapan dan peningkatan kapasitas Bapak Ibu sebagai guru, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya apa yang kita harapkan juga mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya kegiatan IKM ini, yang ada tambahan kegiatan, ada kegiatan ekstra sesuai dengan baliho yang ada di belakang tiang niki di hadapan Bapak Ibu, kegiatan reses kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. Selamat salam kepada baginda Rasul Muhammad keluarga dan sahabatnya, semoga semua berbuat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sebelum kita berdiskusi, Bapak Ibu izinkan yang menyampaikan beberapa hal. Pertama, yang ingin menyampaikan tentang kegiatan kita. Sebagaimana yang sampaikan tadi bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini ada menjelang siang ini adalah reses.
Jadi sesuai dengan balihonya. Tapi baliho ini dia ingin memesan jangan terlalu dilihat dua hal. Pertama, foto orangnya jangan terlalu diperhatikan. Yang khawatir nanti Bapak Ibu terhipnotis, maksud saya. Terhipnotisnya bukan apa-apa ngantuk di laut, maksud saya. Khawatirnya nanti ngantuk. Yang kedua, tanggalnya. Tanggalnya di sini tercantum 14 sampai dengan 19 Oktober. Sekarang kan sudah tanggal 20 sekian. Nah, kenapa tanggal ini yang mundur? Jadi kegiatan reses ini kami adakan di 6 titik Bapak Ibu, dan kami siapkan juga titik ini memang untuk Bapak Ibu. Sehingga sebenarnya sudah selesai kegiatan reses kami, tapi saya mengambil satu keputusan gak apa-apa mundur yang 2 kali ini karena menyiapkan Bapak Ibu. Niki ampun yang sayang sama Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini sebagai ada hikmahnya dan hikmah tetap ada di sini. Jadi karena tiang saya berusaha untuk bismillah bagaimana lebih intens memperhatikan Bapak Ibu, karena bagaimanapun mohon maaf ya tiang secara pribadi merawat tiang sejuara Upin dari masih bajang dulu sampai saat ini masih bajang tetap berpendidikan gitu maksudnya nih. Artinya karena memang ya ada istilahnya jiwa pendidikan itu memang tidak bisa lepas dari tiang secara pribadi, karena dari dulu yang mulai dari di TP guru-guru ngaji segala macam sampai saat ini alhamdulillah perlahan belajar membuat lembaga. Jadi mudah-mudahan sekali lagi antum tiang si angan berkosani Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru hebat, sehingga inilah yang mendasari kenapa tanggalnya tiang mundur. Nah, sebenarnya sudah selesai, tapi saya siapkan yang 2-nya untuk kegiatan kita di sini. Untuk tadi gelombang pertama sudah kita di atas, kemudian dilanjutkan di gelombang kedua di sini. Reses ini apa sih Ustaz? Mungkin Bapak Sami atau Bapak Ibu sering mendengar. Pak Dewa, reses itu apa? Jadi singkatnya reses itu kami diperintah oleh daerah, oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan dibiayai dengan anggaran APBD untuk turun ke masyarakat menjaring aspirasi dari Bapak Ibu. Menjaring, menampung apa yang menjadi harapan-harapan, bahkan juga kritikan, bahkan juga pertanyaan, apa hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan ke pemerintah. Nah, itulah tugas kami datang untuk menghimpun, untuk menjaring, untuk menginventaris agar nanti kami bisa perjuangkan. Nah, itulah tugas kami, memperjuangkan aspirasi ataupun hal-hal yang Bapak Ibu harapkan terhadap pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Nah, sekali lagi bahwa dibiayai dia oleh APBD sehingga ada dokumentasi yang diambil sebagai pertanggungjawaban kami. Kemudian ada daftar hadir juga yang Bapak Ibu isi. Daftar hadir itu ada 2 tempat Bapak Ibu tanda tangan. Ada daftar hadir untuk dua tempat Bapak Ibu tanda tangan. 1 daftar hadir kehadiran dan 2 daftar penerimaan dana transportnya. Gitu. Dan jumlahnya di situ sudah tercantum pada 500.000. Hah? 500.000? Oh kurang, gelontong kalau sedikit ini, ya. Sesuai dengan SPJ-nya, mohon maaf, ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang bisa di apapun. Jadi ini murni adalah dari dana yang dititipkan untuk kegiatan ini, Nah, jadi sekali lagi silakan dimanfaatkan komunikasi ataupun pertemuan kita pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu sampaikan apa hal-hal yang Bapak Ibu harapkan khususnya terhadap di dunia pendidikan, wabil khususnya lagi di PAUD dan pil khususnya lagi di kecamatan untuk kita bisa perjuangkan, bisa kita bicarakan di tingkat pemerintah khususnya tentang kebijakan anggaran setiap hari. Karena tugas kami adalah selain kami adalah lembaga yang ditugaskan oleh undang-undang untuk legislasi, ya pengesahan perda, kemudian juga controlling untuk mengontrol kegiatan pemerintah dan juga untuk budgetingnya, untuk penganggarannya. Mudah-mudahan dari informasi yang dapatkan dari Bapak Ibu tentang poin-poin apa yang memang sangat dibutuhkan oleh PAUD, ya khususnya Kecamatan Mas Bagi, bisa menjadi catatan kami untuk kami perjuangkan kebijakan anggarannya di pemerintah Kabupaten Lombok Timur di saat kami berbicara tentang anggaran. Mungkin demikian singkat saja pemaparan dia tentang kegiatan reses. Mungkin nanti akan lebih banyak kita berdiskusi. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Guru Nurhasana. Kemudian yang kedua, Benka siapa? Sesuai dengan gelombangnya. Ibu Nur Hafazah. Benka, Tumbang siapa? Tumbang. Tumbang Sumardi. Oh iya, nanti ditambah sama yang lain. Sebagai Timur, yang wakil siapa? Ayo. Ya. Ya, baik, kita mulai dari Mas Wakil Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dewan yang kami hormati, nama saya Luka Sama, arah dengan lain. Tadi. Iya, so, lain. Iya, orang ini tuan tiang yang dari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Amin. Yang punya Nur. Oh, pantas aja. Aduh, ya. Numpang kalau gitu, ya, numpang sama tiang di sini. Alhamdulillah, silam. Dia Kepala TK Negeri 01 Mas Bagi. Jadi TK Negeri 01 Mas Bagi ini berdiri bulan April tahun 2020 di masa Covid, di mana TK itu didirikan dengan selembar surat atau tepatnya 2 lembar, yaitu SK Kepala Sekolah dan izin operasional tanpa ada apapun. Saya harus berjalan di tengah Covid, Pak. Waktu itu April kan sedang-sedangnya mencari siswa, mencari tempat numpang dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak yang membantu, ibu pengawas, bapak-bapak di BTD dan lain sebagainya, dan rekan-rekan yang sangat mendukung. Sampai saat ini kami belum mempunyai gedung. Saya sudah coba mengajukan beberapa permohonan, termasuk juga saya kirim ke Dewan. Kalau nggak salah bulan Agustus kemarin 2020, kalau nggak salah. Ada suratnya, saya masih simpan juga berkasnya. Untuk memohon diberikan tempat dulu, Bu, ya. Sebenarnya tempat itu sudah ada. Dulu mau ditempatkan di tanah yang di Benyar Niki. Tetapi ada kendala, kita sebut kendala saja, nanti berhutang 3 PN untuk membeli API luar, dan saya bayar 2 kali dengan BOP kinerja. BOP kinerja yang kita, tapi tentunya itu tidak masuk ke laporan pusat, Pak, karena di sana nggak boleh gitu kan. Tapi bisa-bisanya kita lah supaya ini TK ini kelihatan gitu. Jadi yang minta, yang mohon sama Bapak diperkuat permohonan kita tentang lahan dan gedung supaya kami bisa berkembang seperti TK-TK yang lain. Iya. Amin. Amin. Demikian, Pak, dari saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tiang Nur Hafazah, Tiang dari Dimas Masbagi Utara Baru dan mengajar di 2 tempat, Pak, di Nibas sama Juldan Nangka. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Sebelumnya dikit Kangkenas Ampure dulu dikit. Jadi Tiang di sini mewakili seluruh hati nurani para guru. Walaupun mereka diam, saya tahu apa yang mereka inginkan. Yang pertama masalah SK Bupati, Pak. Dulu begitu Pak Bupati kita menjabat, kita disuruh mengumpulkan SK pertama sampai SK terakhir seluruh lembaga.
kita disuruh mengumpulkan untuk dijanjikan SK Bupati. Begitu kita mengumpulkan, begitu kita mengurus semuanya, ternyata yang diberikan SK Bupati hanya sekolah negeri. Begitu kita mengajukan di tahun 2021 ada P3K, di sana tidak tercantum disuruh menaruh SK Bupati, aman Pak, karena ada SK lembaga atau yayasan. Tetapi aturan pemerintah yang baru kemarin di tahun 2022 kita diharuskan menggunakan SK Bupati dari tahun 2019. Kami harus bagaimana? Walaupun pemerintah membuka ada P3K, tetapi buktinya kami tidak punya SK Bupati itu. Iya, jadi kami merasa guru yang bernaung di yayasan atau lembaga terintimidasi Pak oleh Pak Bupati kita. Jadi ampun niki besar-besar, Blinking yang ada di DPRD, mohon dengan amat sangat rendah hati, tolong kami sebagai tenaga pendidik yang bernaung dimanapun diperjuangkan SK Bupatinya. Biar kami juga dianggaplah seperti itu Pak. Kalau masalah tunjangan, tentunya mau ya Bu Guru ya, mau. Tentunya mau. Kalau kita sudah punya SK, kita begitu ada pembukaan besok, kan P3K setiap tahun selalu ada Pak. Tapi kami hanya penonton, tidak bisa ikut administrasi Pak. Satu kekurangan kami SK Bupati tidak ada Pak. Semua yang mereka punya, yang kita punya, kecuali satu SK Bupati Pak. Jadi dia mewakili teman-teman ini, mohon dengan amat sangat rendah hati diperjuangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah yang melihat di Google itu kan Pak Menteri menyampaikan ingin mensejahterakan guru. Nah, kalau memang benar-benar pemerintah ingin mensejahterakan guru, dulu kan pernah kita dapat BSU. Kenapa tidak seperti itu dalam artian yang namanya ada di dapur, maksudnya yang langsung ke guru tersebut melewati rekeningnya. Jadi nanti kan bisa betul-betul sampai sasarannya gitu. Untuk teman-teman yang belum namanya di dapur, nanti kan bisa kita siasati, misalnya dari kita dapat misalnya berapa, nanti bisa kita berapa persen seperti itu. Coba karena kalau kita diindikan ke bosnya, mohon maaf sebelumnya, tidak semua yayasan atau lembaga itu benar-benar ngasih ke bawah yang sesuai dengan LKHS atau LPU-nya gitu. Jadi banyak masih yang supaya tidak ya di LKHS-nya misalnya 200, tapi yang mereka terima kadang hanya 100. Ya. Tanda tangan tetap tanda tangan ya. Jadi mohon agar kalau memang ini disejahterakan supaya langsung ke gurunya gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas itu adalah tugas yang benar-benar kita lakukan dari pelosok. Bapak tahulah bagaimana pendidikan anak usia dini itu. Dari situ ke sini kita jalan. Jadi tidak kami pakai. Sementara Pak, kami setiap naiknya kepala dinas kami minta diberikan sepeda motor yang metik, supaya kami bisa, karena banyak rekan-rekan pengawas itu tidak, terutama tiang karena ribet masukkan gigi ya, tapi tak sering dimasukkan, tapi memasukkan gigi agak ribet dia. Nah, jadi kita maunya pakai metik aja yang cepat-cepat gitu Pak Dewan. Jadi kami berharap sering mengusulkan seperti itu supaya kami diberikan medik, itu yang pertama. Yang kedua Pak, dulu pernah kita diberikan sekedar transport dari dinas pendidikan, tapi sekarang tidak ada sama sekali. Sementara
mohon maaf, memang kita punya sertifikasi, tapi itu kan memang dari pusat, tapi dari pemerintah daerah itu tidak ada sama sekali untuk transport kami dari lembaga yang satu ke lembaga yang lain. Tapi karena kita sudah merasakan tuntutan untuk menghadiri yang harus hadir di masing-masing lembaga itu, kami laksanakan dengan ikhlas, Pak. Tapi paling tidaklah kita diberikan motor yang metik, sementara seperti kardus, seperti yang Bekasi motornya baru, metik, gitu. Padahal kita adalah pendidik suatu pengawas yang akan mencerdaskan guru dan anak-anak di situ. Nah, ya jadi saya kalau Pak Agus kan mungkin hanya di lingkungan itu aja kan, tapi kalau guru pengawas yang sama gitu. Gitu ini keluhan. Itu yang terakhir. Motor yang kami dapat sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, saya Pak sudah belasan tahun cewas, kalau bisa pernah dia naik Pak Izudin yang sekarang itu usulan kami yang pertama. Kami dengan ikhlas hati, satu pengawas itu datang ke 2 kecamatan dengan catatan berikan kami motor metik, tapi sampai saat ini Pak. Nah, mungkin ke depan dengan beliau serta bunda-bunda sekalian, supaya ini harapan kami kepada kita semua, kita satu suara, supaya apa yang kita sampaikan ini bisa berjalan ke depan ya. Mari bukan kampanye bunda ya. Mari di depan kita mendukung beliau ya. Maka itu maksud yang ke depan supaya kita enak. Karena sekarang kita jujur, kita mengangkat orang begitu sudah naik kacang lupakan kulitnya. Nah, sekarang kita berjanji di tempat ini ya, kita berhadapan dengan beliau. Begitu beliau naik nanti di saat itu, nah baru gimana Pak? Kita duduk di yayasan Pelunggu. Ini loh unek-unek kami yang kemarin. Kalau kita sepakat bunda-bunda, bagaimana? Belum semua sepakat bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masukan-masukan yang begitu banyak dan kompleks adalah gambaran dari kondisi keadaan daerah kita, khususnya Lombok Timur, yang memang sangat membutuhkan banyak perhatian, banyak sentuhan-sentuhan, khususnya di dunia pendidikan. Ini kan yang sedang kita bicarakan ataupun yang menjadi fokus pembicaraan kita kan tentang dunia pendidikan. Belum kita berbicara dunia yang lain yang begitu kompleks. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran ataupun dengan kebersamaan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan selaku teman-teman adalah satu di antara beberapa ini yang ada jawaban yang bisa kita harapkan dan bisa dalam waktu dekat bisa terrealisasi. Yang pertama, terima kasih banyak Ibu Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah, saya teringat betul dengan almarhumah ibunda saya, Hajjah Nur Hasanah. Ya, alhamdulillah. Jadi terkait dengan masalah dekan negeri 01 Mas Bagi yang sampai saat ini tidak ada lahan, apalagi gedung ya. Atau mungkin gedung sudah punya tapi lahan belum ada mungkin ya, gedungnya sudah ada tapi lahannya belum ada. Memang alhamdulillah terkait dengan program pembebasan lahan maupun untuk membangun gedung atau untuk RKB kan namanya apapun, di kami di DPRD itu ada program untuk itu. Jadi sedikit yang bercerita Bapak Ibu, ada belum kami tahu DPR itu salah satu manfaatnya apa gitu maksudnya. Biar tadi Bu Pengawas juga menyampaikan biar biar rilis kami keruan. Kira-kira kalau kita mendukung si ini, memilih si ini atau mau bikin DPR, buat DPR, kira-kira ada nggak manfaatnya? Bapak Ibu harus tahu itu. Sebelum saya menjawab lebih lanjut, Bu Narasana mohon izin dia flashback sedikit bahwa di DPRD ini memang, mohon maaf, lembaga kami itu namanya legislatif, bukan eksekutif. Ini untuk kita sama-sama memberikan edukasi.
Legislatif itu adalah lembaga yang tugasnya mengesahkan, membuat dan mengesahkan, namanya legalitas kan, melegalkan menjadi legislatif, mengesahkan bersama pemerintah daerah tentang perda-perda dan peraturan daerah. Itu kenapa kami disebut legislatif. Nah, kalau undang-undang itu bukan kewenangan kami. Undang-undang dan peraturan pemerintah itu ada di pusat. Nah, kalau mungkin ada nanti yang mengkritisi undang-undang yang begini kenapa? Itu kewenangan DPR RI. Namun kami daerah, provinsi maupun kabupaten hanya lembaga pembuat namanya, lembaga pembuat perda. Sehingga itu kami disebut dengan legislatif. Yang kedua, eksekutif. Nah, eksekutif itu asal katanya kan eksekusi, Bapak Ibu, mengeksekusi. Nah, orang ini. Sehingga yang berhak mengeksekusi anggaran itu adalah bupati dengan semua jajarannya. Itu mereka disebut dengan eksekutif. Ada yudikatif, ada yang lainnya Bapak Ibu sudah tahu itu. Nah, kalau bupati dengan semua jajarannya mereka disebut eksekutif. Sehingga anggaran apapun yang boleh membelanjakan itu adalah pemerintah, yakni bupati dengan semua OPD-nya, SKPD-nya maupun jajarannya. Kalau kami tidak punya hak apapun untuk memberikan dana bantuan, memberikan anggaran, itu tidak ada hak kami. Kami hanya salah satu tugas kami adalah budgeting. Budgeting itu adalah untuk membahas APBD untuk dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Nah, ini yang titik tekannya garis bawahi di sini. Ada kesempatan buat kami masing-masing anggota ini atas kebaikan hati pemerintah daerah, khususnya kepala daerahnya, kami diberikan kesempatan untuk ikut memprogramkan, untuk ikut menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat, dan kami disiapkan anggaran. Tapi bukan kami, anggaran itu bukan ada di kami. Anggaran itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tentang gedung, itu gedung sekolah misalkan ada di Dikbud. Kebutuhan tentang pembebasan tanah, pembebasan lahan misalkan ada di Dinas Tata Pom dan Otda, Sekretariat Daerah. Kebutuhan tentang apa misalkan pertanian ada di Dinas Pertanian, ada di Peternakan dan seterusnya. Programnya itu ada di situ. Nah, cuman kami diberikan bahasa sederhananya jatah sejumlah anggaran untuk kami bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Per tahun itu kami masing-masing anggota DPR itu tidak kurang dari 2 sampai dengan 2,5 miliar per masing-masing anggota, termasuk tiang. Nah, cuma bukan berarti tiang pegang dana 2,5 miliar, bukan, tapi program yang kami pegang. Nah, sehingga usulan-usulan yang masuk seperti ini itu yang kami tampung. Nah, nanti kita coba rekap dia, kita bikin skala prioritasnya mana yang secara urgensi maupun kebutuhannya lebih mendesak. Mungkin itu dulu kita sentuh satu marah ini. Nah, ini untuk Bapak Ibu pahami. Jadi bukan sebenarnya kami tidak, namun secara kami memberikan bantuan secara langsung tidak bisa. Karena hak eksekusi anggaran itu ada di bupati dan semua jajarannya. Tapi kami bisa. Misalkan makin ada usulan kami butuh lahan butuh lahan untuk TK-nya. Pak Dewan butuh lahan, kami butuh lahan untuk TK seperti apa? Ayo. Di mana lahannya, kira-kira gambaran harga tanahnya berapa, kami masukkan anggaran. Setelah kami survei, setelah kita komunikasi, harga tanah itu misalkan 100 juta. Kami membuat DPA istilahnya, ya, daftar pengisian anggaran itu yang kami masukkan ke SKPD terkait, khususnya dinas pendidikan nanti yang akan mengeksekusi. Mohon maaf kalau untuk pembebasan lahan untuk di Otda dan pertanahan. Itu nanti kami perintahkan, wahai Otda Pertanahan, ada lembaga namanya di TK 01 Mas Bagi. Silakan di survei, kami sudah siapkan anggaran 100 juta. Belikan dia tanah, bila maunya. Harga pasaran tanah di situ misalkan taruhnya 50 juta. Di appraisal oleh tim appraisal, diteliti segala macam, cocok harganya, dibayar dia 100 juta melalui anggaran yang ada di kami. Nah, itu yang kami bagi-bagi ke masyarakat. Itu manfaat, salah satu manfaat, mohon maaf, yang ada di masing-masing anggota DPRD. Nah, cuman mohon maaf, saya terbuka saja Bapak Ibu. Di saat dulu kami nyalon, dikit yang bicara jauh dulu Bu, mohon izin Bu Pak Peneliti. Di saat kami nyalon dulu, mohon maaf, kami ada kontrak politik dengan masyarakat. Sehingga masyarakat itu baru mau memilih kalau sudah komitmen membina kami. Oh iya, siap. Dan tiang dalam bekerja itu selalu mengutamakan proporsionalnya. Artinya
akan tiang bina, akan tiang turunkan, kasih program dimanapun suara-suara yang menjadi pemilih tiang. Nah sehingga kalau Bapak Ibu mau mendapatkan manfaat, ayo walaupun Ibu pengawas baru kan, ya, ayo kita bikin kontrak. Nah seperti itu. Jangan yakin Bapak Ibu paham. Nah besok ini mohon izin, insya Allah mudah-mudahan ada izin Allah, yang tidak lagi di Kabupaten Lombok Timur. Bismillah yang akan ikhtiar untuk provinsi. Nah jadi amin, insya Allah biar lebih banyak anggarannya. Biar lebih banyak anggarannya. Naik kelas, mudah-mudahan bisa naik kelas. Nah jadi kalau Lombok Timur itu per tahun 2 sampai dengan 5 miliar, kalau di provinsi itu kita lumayan banyak, 4 sampai 5 miliar ya sekarang. Jadi enak kita bantu Bapak Ibu apa kebutuhan-kebutuhan yang kira-kira bisa disupport. Nah cuma mohon maaf, mohon izin sebesar-besarnya yang sampaikan tadi di atas Bapak Ibu guru yang hebat yang bilang jangan lagi mau dimanfaatkan oleh politik maupun oknum-oknum orang politik ini. Justru mari ayo kita jadikan politik sebagai wadah, sebagai jalan, sebagai media untuk kita mendapatkan manfaat. Bapak Ibu lah sekarang memanfaatkan politik ini, jangan mau dimanfaatkan. Para sibuk pengawas guru hanya dicoblos-coblos saja lalu hilang, gitu kan? Ya, kan itu perbedaan pilkada dengan pilkada atau pileg, ya kan? Kalau pilkada kalau kita lupa dia baru jadi, kan gitu. Untuk lupa jadi ya lamun pilkada kan, guru ya. Lamun pileg, lamun pilkada, lamun apapun namanya pil-pil yang lain itu setelah jadi baru lupa, gitu kan? Itu yang terjadi. Nah dia tidak mau menjadi pil, tidak mau jadi pil semua, tidak mau hanya seperti itu menjadi pil-pil yang lain. Ya jangan sampai. Mari sila. Yang jamak-jamak mohon maaf. Lembaga tiang tidak tahu rumah saya, mungkin ada yang tahu 1-2 orang, silakan. Nanti kita komunikasi. Dan tadi dari kemarin yang intens komunikasi dengan Pak Ketua PKK Kecamatan Mas Bagi untuk bagaimana kita membantu lebih optimal. Oke, Bapak Ibu guru. Salah satu tadi yang terima informasi dari atas tentang peningkatan kapasitas seperti yang di IKN ini contohnya. Kami dibebani loh Pak Dewan katanya harus membayar kegiatan ini, harus disisihkan dari BOP sejumlah sekian. Seharusnya BOP itu kan untuk operasional sekolah, untuk meningkatkan bagaimana pelayanan kami di sekolah. Kami harus membayar, bagaimana lah caranya. Insya Allah itu bagian daripada yang akan kita upayakan. Oke, mudah-mudahan tunas doa di 2023 besok, 2024 Bapak Ibu berkegiatan tidak lagi wajib mengeluarkan dana. Jadi nanti bisa yang siasati. Oke. Jadi cukup Bapak Ibu ya. Untuk wilayah Kecamatan Mas Bagi dulu. Wilayah pemilihannya. Oke. Siap. Terima kasih Bu Pengawas. Untuk provinsi, Bapak Ibu cerita aja Mas. Masalah provinsi itu kami di 13 kecamatan. Mulai dari Kecamatan Mas Bagi sampai ke timur sampai Sambelia, Sembalun. Selatannya bagian Labuan Haji hanya itu. Oke, 13 kecamatan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu siap. Alhamdulillah, terima kasih betul. Termasuk 13 kecamatan. Dan Bapak Ibu ya silakan jaman-jamannya dia mengajak. Kenapa dia percaya diri mengajak? Karena ada yang dia janjikan. Apa janji dia? Ikhtiar manfaat. Dia tidak menjanjikan laut dari timur barat, tapi dia akan berusaha mengikhtiarkan manfaat untuk Bapak Ibu. Oke, nama dia Mulyadi. Kalau foto tidak perlu diingat karena di surat suara tidak ada fotonya. Oke, dia melalui Partai Bulan Bintang. Insya Allah mudah-mudahan bisa nomor 1 besok untuk provinsi, calon provinsi. Oke, itu perlu ngajar lalu ibu udah paham ya. Oh PBB nomor sekian, PBB Mulyadi arahnya nggak ada sudah kita. Mudah-mudahan. Oke, jadi insya Allah dan mohon komunikasi, mohon maaf. Titik tekannya dalam hal bagaimana kita memprogramkan itu komunikasi. Nanti makanya kita minta Pak Ketua dari 74 lembaga PAUD atau sekolah yang ada khususnya tingkat PAUD yang ada di Mas Bagi ini, ayo coba dikomunikasikan intens bagaimana caranya, apa kebutuhannya, inventaris dia dengan sebaik-baiknya biar kedepannya bisa kita bina para tinggi. Nah, kalau mungkin alhamdulillah sekarang yang di Lombok Timur masih sisa jabatan itu tinggal 2 tahun, dia masih ada kesempatan menganggarkan itu, membantu melalui program itu tinggal 2 kali, 2023 dengan 2024. Nah 2024 ke atas insya Allah mudah-mudahan ada izin Allah bisa terbantu melalui di provinsi, untuk di provinsinya. Insya Allah amin. Bu Nur Hasanah tadi yang diminta memperkuat, insya Allah mudah-mudahan yang bisa membantu akan tiang sampaikan.
Dan mohon maaf Bu Nur Hasanah ini beli anggaran memang beberapa tempat yang banyak yang bantu pembebasan tanah maupun pembangunan gedung itu banyak, ada beberapa tempat yang berikan. Insya Allah tadi juga di atas saya dapat informasi dari salah satu guru di Gawah Dwi kalau nggak salah di Kesik itu Ibu Mariani menyampaikan untuk mohon biar bisa dibantu pembebasan tanah. Bisa apa enggak? Bisa itu Bu Nur Hasanah bisa melalui program kami ya. Gitu. Saya kawal Bu Nur Hasanah. Siap insya Allah saya kawal. Oke. Mudah-mudahan bisa Oke, insya Allah. Niki Bu Nur Hasanah, Ibu kalau saya nggak salah dengar tadi Ibu Muhafazah namanya? Nur Hafazah. Oh, Nur Hafazah, masya Allah. Tadi Nur Hasanah, sekarang Nur Hafazah. Nurani, dua Nur. Ini. Cahaya yang terjaga. Kalau tadi Nur Hasanah cahaya kebaikan, sekarang yang terpelihara. Terjaga. Baik. Ini miris. Ya jujur saya baru mendengar sekarang ya. Saya baru mendengar sekarang, tapi kenapa sampai saat ini tidak ada bentuk gerakan dari forum-forum guru yang coba mendesak bupati. Sehingga melalui ini saya mengajak, ayo kita lebih secara mengerucut sampaikan ini ke masyarakat. Bukan kita mau arogan tidak, tapi tuntut seperti apa kebijakan pemerintah. Ini akan saya bahasakan nanti di saat pembahasan anggaran. Saya akan coba tanya ke dinas terkait tentang SK Bupati yang sebagai salah satu syarat untuk pengusulan P3K tahun 2022 ini yang harus memiliki SK dari tahun 2019. Ini kan miris buat Bapak Ibu yang belum memiliki SK Bupati sejak 2019. Sedangkan Bapak Bupati kita yang sekarang Pak Sukiman itu masa jabatannya sampai tahun ini saja. Ya, sebentar lagi tahun besok dia sudah tidak lagi menjabat. Kesempatan sekarang coba bagaimana caranya? Pak Ketua Forum mungkin bisa berkomunikasi, mumpung beliau masih ada di sini. Coba bagaimana upayanya agar bisa diupayakan. Coba sini komunikasi dengan forum-forum yang lain, Lombok Timur, dibantu Bu Pengawas, Pak Penilik, komunikasikan itu agar langsung. Nanti kami siapkan kesempatan di DPRD melalui mekanisme hearing atau hearing, bisa disebut hearing, dengan pendapat. Nanti kami kalau ingin bersurat ke Komisi 2. Ke Komisi 2, kebetulan dia juga di Komisi 2, di pimpinan Komisi 2. Silakan bersurat, nanti kami akan siapkan waktu untuk lagi hearing. Kita akan undang dinas-dinas terkait dari sekretariat daerah, perwakilan Pak Bupati, kemudian dari Dikbud juga. Di situ sudah sampaikan tentang kondisi teman-teman guru yang belum memiliki SK Bupati sejak 2019, sedangkan dia tidak bisa menjadi P3K. Mohon ini tidak lanjut Pak Ketua, komunikasikan dengan rekan-rekan yang lain. Karena akan lebih kuat dia bergairahnya, daya tawarnya kalau Bapak Ibu datang ke kantor DPR untuk mengheringkan, ya, sampaikan itu nanti karena didengar dia langsung oleh pemerintah dan OPD terkait. Jadi itu menjadi akan ada rekomendasinya dari kami nanti untuk ditindaklanjuti para niki. Jangan sampai telat kesetiaan, jangan sampai telat. Kasihan ini, jangan sampai tidak bisa ikut P3K. Ini miris kita kalau seperti ini namanya. Kemudian yang terhormat Ibu Lale Maitiningsih ya. Ini Bu Lale kaitannya dengan dana-dana insentif apakah itu BSU maupun yang lainnya dari pemerintah yang diharapkan bisa ke rekening guru langsung lah. Insya Allah. Karena memang kalau terkait dengan dana insentif dan sebagainya itu memang ya terkait dengan kebijakan pemerintah aturannya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa di ada kebijakan untuk bisa lebih menyentuh langsung ke masing-masing guru. Terkait dengan kemampuan anggaran APBD khususnya di Lombok Timur, memang kita sedang dalam posisi yang miris, mohon maaf. Kita posisi miris, artinya memang banyak sekali anggaran-anggaran yang harus terserap, lebih-lebih sekarang niki untuk BLT, bantuan-bantuan itu langsung dibebankan ke daerah. Bahkan sekarang niki P3K honornya itu dibebankan ke daerah. Ya, itu anunya susah, repot kan. Ya harap-harap cemas lah yang sudah lulus P3K. Ya. Harap-harap cemas, mohon maaf. Karena
karena ya NAPB awalnya dulu kan akan dibiayai oleh APBN, tapi makin ini sudah lain lagi karena APBN terbebani dengan terjadinya inflasi. Daerah juga dibebani dengan pengawalan jangan sampai terjadi inflasi besar-besaran. Ditambah lagi sekarang P3K itu dialihkan honornya dari daerah. Ya, jadi ya tapi mudah-mudahan lah kedepannya akan lebih baik, akan lebih baik untuk kondisi daerah kita. Jadi kami di DPRD sekarang ini sedang berupaya Bapak Ibu untuk bagaimana caranya meningkatkan pendapatan asli daerah bersama pemerintah. Karena saya sampaikan saja, jadi banyak terjadi kebocoran, ternyata banyak terjadi kebocoran di daerah kita untuk PAD-nya. Contoh misal, maaf saya sampaikan di contoh kasus, salah satunya kan Seriode pada dam itu ratusan bahkan ribuan yang bolak-balik ngangkut pasir, ngangkut batu segala macam dari Lombok Timur. Seharusnya lamun sekelas beres yang 8 kubik kurang lebih satu dam itu, menurut aturannya di daerah itu retribusinya harus berapa? 36.000 satu dam yang harus dia bayarkan ke daerah. Ya 36.000 laku, mohon maaf terjadi kebocoran yang luar biasa. Sopir-sopir kadang tidak milih dapat jok pos ino, tidak milih karcis lepasan petugas 10.000, 5.000, dia nolak kado karcis. Yang namanya tidak pakai karcis masuk ke kantor orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, sehingga daerah mau apa tidak dapat apa-apa. Termasuk yang menjadi korban apa? Ya tidak ada segala macam karena PAD-nya lemah. Nah itulah salah satu yang sedang kami godok mungkin di pansus pendapatan di DPRD untuk bisa meng-up, ya bisa meningkatkan PAD kita maupun yang lainnya. Nah termasuk juga saya sampaikan, di Lombok Timur insya Allah akan ada KIHT. KIHT itu dibangun di Desa Pokotong, di ex Pasar Pokotong. KIHT itu adalah kawasan industri hasil tembakau. Yang harapan pemerintah adalah untuk membantu PAD kita, karena ada dana bagi hasil cukai tembakau namanya DBCHT itu, yang mana Mataram dengan beli tanah dengan Mataram dia tidak tanam tembakau, tapi dana DBCHT-nya jauh lebih besar dibanding yang didapat oleh Lombok Timur. Lebih dari setengahnya mereka punya, sepertiga Lombok Timur maunya, sisanya itu dia Mataram yang dapat. Padahal mereka bukan penanam tembakau, padahal mereka tidak punya tanah penanam tembakau. Kita sini ini yang tanah punya tanah, kita yang nanam tembakau, penghasil tembakau, hanya dapat sepertiganya saja. Nah melalui keberadaan KIHT ini diharapkan dia cukai tembakau itu biar dia maksimal untuk Lombok Timur, yang mana prosentasenya sudah jelas, salah satunya adalah untuk pendidikan. Nah termasuklah untuk biaya Purwosami dan kita semua yang ada di dunia pendidikan. Nah ini yang mohon maaf KIHT yang akan dibangun di Pokotong, Pasar Pokotong ini, itu yang punya anggaran itu pemerintah provinsi, cuman tanahnya itu punya kabupaten. Nah masalah pengelolaannya memang belum dibicarakan oleh pemerintah, tapi baru disepakati hanya disewa untuk per 2 tahun oleh provinsi. Nanti akan dibicarakan kembali oleh pemerintah, DPR maupun kabupaten agar pengelolaannya seperti apa. Jadi itu Ibu lagi mudah-mudahan daerah kita semakin maju ke depannya. Ibu pengawas banyak yang beliau sampaikan tentang kekurangan SDM yang ada di personil yang ada di pengawas yang hanya 10 orang untuk mengcover 21 kecamatan. Insyaallah. Kemudian motor butut, motor metik yang beliau susah memasukkan gigi katanya, walaupun sudah biasa dimasukkan tapi memasukkan susah. Memang ibu-ibu tidak bisa memasukkan Bu, memang kontrak Bu. Ya, memang sudah kontrak Bu. Susah ya. Mudah-mudahan bisa motor metik dan transfer pengawas yang tidak ada dan sebagainya. Motor sudah dipakai belasan tahun, tidak dilelang-lelang dan sebagainya. Insyaallah kami akan sampaikan ini keluh kesah Ibu, khususnya di pengawas TK di saat kami akan rapat penganggaran untuk input nanti ke kepala dinasnya, agar bisa mudah-mudahan hal-hal ini bisa menjadi prioritas juga ke depannya. Oke. Berhubung sudah akan masuk jam resiko. Bagaimana Pak Moderator? Kita bilang mungkin. Kira-kira. Ada keramat dari Gugus Mas Bayu Utara, Pak.
Ya, selain dari guru, saya juga menjabat sebagai kepala wilayah atau kadus di Desa Masbagi Utara. Tetapi karena Bapak di Komisi Pendidikan, kalau nggak salah Pak ya, Komisi 2 Pendidikan, mungkin agak sedikit melebar dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tapi masih kaitannya dengan pendidikan. Masalah pendidikan yang informal, Pak. Masalah pendidikan informal yaitu TPQ. Harapan kami, karena kami juga mengelola TPQ di rumah, dan Mas Bagi itu kalau terhitung TPQ-nya sangat banyak. Harapan kami sebagai pendidik di TPQ, mudah-mudahan Bapak bisa mendorong lembaga eksekutif untuk lebih memperhatikan guru-guru ngaji yang ada di Mas Bagi. Karena memang ada insentif yang diberikan daerah kepada guru ngaji, tetapi nilainya dan nominalnya sedikit. Dalam arti banyak TPQ tetapi hanya beberapa TPQ per desa yang diberikan. Nah, harapannya kepada beliau selaku Komisi 2 di bidang pendidikan, berikanlah apresiasi kepada guru-guru ngaji yang ada di Mas Bagi, karena berkat guru ngaji mudah-mudahan akhlak anak-anak kami bisa lebih baik dari sebelumnya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, masukan-masukan ini mudah-mudahan dapat direspon Bapak selaku Komisi 2 di bidang pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Halid. Oke, Mas Bagi Utara. Di setiap kesempatan atau di setiap tempat di saat kami reses juga hal ini menjadi sesuatu yang hampir pasti dan wajib disampaikan oleh masyarakat terkait dengan insentif guru, termasuk guru-guru ngaji. Yang menjadi kendala kita, mohon maaf, kalau saat ini insentif itu sifatnya tentatif ya. Dia tidak secara terperiodik, dia tidak secara apa istilahnya terperiodik waktunya itu, atau tidak pasti dia pemberiannya. Dalam satu tahun kadang dapat sekian, prosentasenya itu tidak jelas. Kenapa? Karena memang secara legalitasnya, secara legal formalnya itu belum ada, sehingga mohon maaf itu alhamdulillah atas kebaikan Pak Bupati dan jajarannya, khususnya Pak Bupati yang memberikan bantuan untuk insentif guru ngaji dan sebagainya. Kelemahan kita di apa? Kita belum punya perda pontren. Kita belum pernah punya perda pondok pesantren. Nah, kalau sudah kita punya perda pondok pesantren saat ini yang punya hanya satu daerah di Indonesia ini, hanya Jawa Barat. Oke, kebetulan Pak Ustadz Ramadan juga beliau ketua Pokja dan TPQ Lombok Timur, beliau tahu itu hanya Jawa Barat yang punya. Nah, kalau kedepannya kita sudah punya perda pontren pondok pesantren, maka daerah itu bisa secara leluasa menganggarkan dari APBD-nya untuk TPQ, untuk pondok pesantren, dan itu secara terperiodik dan berkala merancang anggaran untuk pendidikan. Ya, jelas dia. Kalau sekarang kan sifatnya tentatif, sifatnya tidak tentu, dia bisa ada, bisa tidak, ada pun jumlahnya tidak tetap. Nah, mudah-mudahan kita dorong. Alhamdulillah provinsi sudah mulai membahas itu untuk perda pondok pesantren. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita sudah punya perda pondok pesantren yang bisa keberpihakan anggaran khususnya APBD itu bisa lebih besar lagi porsinya, dan jelas porsinya itu untuk TPQ, guru ngaji, untuk marbot, untuk dan sebagainya. Berarti sebentar, dan tetap kami bahasakan. Cuman itu saja anunya, sementara ini kita belum punya aturan yang jelas untuk persentase dan proporsi yang pas, jelas ya, tentang besaran maupun jumlahnya. Terima kasih. Silakan Pak Putra. Panjang lebar apa yang disampaikan oleh Pak Dewan, namun dia mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Nur Habazah terkait tentang SK Pak Bupati. Terkait tentang SK Bupati ya, sebagaimana yang kita ketahui itu diperuntukkan khusus untuk negeri saja. Nah, terkait dengan sekolah-sekolah swasta, karena swasta itu naungannya adalah yayasan, SK yayasan itu sama kuatnya dengan SK Bupati. Oh begitu Bu. Itu sebenarnya. Tadi yang 2022 itu harus ada SK Bupati, salah satu syaratnya yang harus terlakukan, begitu maksudnya. Iya, itu diminta itu dari pusat. Khusus untuk seperti ini saja. Karena kita di TKJ belum ada formasi untuk Lombok Timur, belum ada. Nah,
Tiang kebetulan mengikuti P3K, kemarin nggak ada diminta itu. Kebetulan Tiang juga lulus passing grade 1, kebetulan itu, dan nggak pernah dimintai SK Bupati. Itu. Nah, itu tanggapan dari Tiang, Pak Dewan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita maklumi juga, tadi di atas sudah kita sampaikan terkait selama 2 periode pengurusan PKG belum ada sekretariat kita. Dan alhamdulillah Pak Dewan dengan leluasa open kepada kita semua. Kenapa tidak di sini aja sekretariatnya? Tapi kita masih masih agak-agak malu-malu gitu lah. Walaupun itu tidak ada sekretariatan, mengapa tidak kita tempatkan saja. Nah ini saja yang disampaikan dari di atas. Kebetulan di sini tidak dibahas tadi terkait tentang kebutuhan kita bersama. Dan alhamdulillah untuk saat ini karena rahasia daripada silaturahmi, Bapak Ibu dapat transport, karena sebelumnya kita tidak pernah membayangkan bahwa ada pengembalian 50.000. Itu kita hitung. Dan yang kedua adalah sebagai hasil dari sini juga wellness untuk PKG sudah ada, dikasih percuma-cuma oleh Pak Dewan. Nah, kemudian ke depannya mungkin ada perlengkapan yang lain yang perlu kita sama-sama usulkan. Dan yang jelas 2023 Pak Dewan siap untuk memfasilitasi kita dengan program PKN tanpa kita mengeluarkan apa-apa. Satu catatan terakhir dari kita, jangan sampai lupa. Itu saja. Jadi apa gitu yang mau sampaikan, kesempatan ini yang luar biasa. Jadi ada aura positif yang ditangkap dari Bapak Ibu, insya Allah. Jadi Bismillah kalau bahasanya kita sama-sama mengikhtiarkan manfaat. Nah, jadi bagaimana saya, di mana saya, Pak Satria sebagai ketua, Bu Pengawas, Bu Hikmah juga tahu ya seperti apa, silakan nanti ke depannya insya Allah kita akan komitmen untuk saling membantu, saling membangun. Pak Ustadz Ramadan dengan PPK dan diniyahnya, alhamdulillah untuk Selombok Timur dia sudah mulai jalan disentuh-sentuh masyarakatnya, dan sambil jamak-jamaknya sambil mengarahkan untuk kita sama-sama, mudah-mudahan kita sama-sama sukses. Dan insya Allah lamun calon provinsi nanti di Sibukuh lalu arahnya lamun delik gubuk kan kabupaten yang banyak. Kabupaten yang banyak, lamun provinsi nanti di susah lalu. Yang kemarin kan moderator silakan yang baik kegiatan kita pada kesempatan minggu ini, dan lebih barakahnya mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi